Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin perkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Farah Almas dari Prodi MTP 3B, NIT 2020-4126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya terkait sistem pengoperasian pada lokomotif diesel elektrik. Baik, untuk yang pertama yaitu kita mengenal dari tata letak peralatan lokomotif diesel elektrik untuk seri CC201 maupun CC203. Jadi untuk lokomotif CC201 dan CC203 ini, apabila kita lihat dari atas, dari depan terdapat hidung lokomotif terlebih dahulu, lalu disusul ke belakangnya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, dari hidung lokomotif, lalu disusul di tengahnya ada ruangan yang berupa meja pelayanan bagi masinis dan asisten masinis. Jadi di ruangan ini terdapat dua meja pelayanan yang menghadap ke depan maupun ke belakang lokomotif. Lalu di belakangnya disusul oleh ruangan mesin dan komponen-komponen yang berfungsi sebagai sumber penggerak bagi lokomotif diesel elektrik ini. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu peralatan pada panel switch atau SWP, yaitu di sini terdapat EST, tombol EST, ESP, FVRB, GRRB, ECS, circuit breaker, dan lampu indikator. Dan ini untuk penjelasan atau deskripsi mengenai switch panel yang ada di dalam ruang pelayanan bagi masinis yang sebelumnya telah saya tampilkan. Lalu untuk engine control switch ECS pada switch panel untuk lokomotif CC201 seri pertama sampai 38, yaitu posisi stop sama dengan mesin diesel mati, posisi run lokomotif dapat dioperasikan, posisi idle mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, posisi pump sama dengan posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat menghidupkan mesin diesel. Lalu posisi start, posisi ini untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm persegi. Nah, untuk lokomotif CC201 seri 39 sampai 72, yaitu hanya terdapat posisi run, yaitu lokomotif dapat dioperasikan, posisi idle mesin diesel hidup tapi lokomotif tidak dapat dioperasikan. Lalu posisi start dan mesin start yaitu sama juga seperti sebelumnya untuk mengengkol ataupun menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm persegi. Lalu untuk keterangan mengenai lampu indikator pada switch panel SWP. Yang pertama ada tekanan minyak pelumas rendah. Pengaman LOP ini bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 12 PSI atau 0,8 kg per cm persegi dan putaran mesin diesel di notch 8 kurang dari 46 PSI atau 3,2 kg per cm persegi. Lalu tekanan air pendingin rendah. Pengaman LWP ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle kurang dari 0 sampai 3 PSI dan putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 14 PSI. Lalu serubung engkol tekanan berkelebihan yang akan bekerja apabila tekanan dalam bak engkol lebih dari 2 H2O. Lalu selanjutnya terdapat pengaman api yang akan bekerja apabila suhu dalam ruangan mesin diesel lebih dari 163 derajat Celcius atau 325 derajat Fahrenheit. Mesin panas yang akan bekerja apabila suhu air pendingin mesin diesel lebih dari 93 derajat Celcius. Lalu saringan kertas kotor yang akan bekerja apabila saringan kertas dalam kondisi kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa udara. Lalu untuk yang terakhir yaitu indikator ground power yang akan bekerja apabila terjadi hubung singkat pada aliran arus power atau tenaga dari main generator.
Lalu untuk yang selanjutnya, ini merupakan peralatan-peralatan pada control stand atau master controller. Jadi dimulai dari sebelah kiri terdapat meja pelayanan serta masinis yang sedang mengoperasikan lokomotif. Lalu di tengah ada deadman pedal, dan untuk yang di kanan ini merupakan komponen-komponen yang ada di meja pelayanan lokomotif seri CC201 maupun CC203 atau 4. Untuk yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu automatic brake valve atau yang disebut pengereman otomatis. Pengereman ini memiliki beberapa posisi atau kuadran, yaitu release yang digunakan untuk pengisian peralatan pengereman atau untuk melepas proses pengereman. Minimum reduction yaitu terletak di sebelah kanan dari posisi release yang berguna untuk mengurangi tekanan udara pada pipa udara. Lalu posisi service yang digunakan untuk melakukan proses pengereman, di mana posisinya yaitu sebelah kanan dari posisi minimum reduction. Lalu suppression yaitu posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open atau lampu keamanan menyala agar brake pip normal kembali menjadi 70 PSI. Lalu handle off yang digunakan untuk melepas gagang atau posisi untuk memindahkan meja pelayanan pada saat lokomotif tidak dioperasikan. Jadi gagang dari automatic brake ini dapat kita lepas pada posisi handle off pada saat kita akan berpindah meja pelayanan dari meja pelayanan satu ke meja pelayanan yang ada di sebelahnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu posisi emergency, yaitu posisi rem cepat pada saat pengereman kondisi darurat. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu terdapat cut off pilot valve. Jadi cut off pilot valve itu posisinya berada di bawah handle automatic brake yang berfungsi sebagai double heading cock, yaitu pada posisi in untuk jadi pada posisi ini lokomotif dapat dirubah menjadi posisi pas atau pada posisi digandeng dengan lokomotif. Jadi untuk posisi ini posisinya lokomotif lainnya itu dapat dirubah menjadi posisi pas, posisi penumpang, dan posisi FRT freight bareng. Nah, untuk yang kedua yaitu posisi out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani. Jadi untuk posisi out ini digunakan apabila posisi lokomotif tersebut berada di belakang posisi lokomotif yang sedang dioperasikan. Jadi ini out ini digunakan biasanya apabila lokomotif dalam keadaan double traksi dan lokomotif tersebut berada di belakang lokomotif yang sedang berdinas. Sedangkan untuk posisi ini digunakan apabila lokomotif sedang berdinas tunggal sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga terdapat independent brake handle yang digunakan hanya untuk merilis atau melakukan pengereman pada lokomotif saja. Jadi independent brake ini memiliki dua posisi atau kuadran, yaitu yang pertama rilis atau posisi pelepasan rem, dan application yaitu pada saat posisi pengereman. Lalu untuk selanjutnya terdapat reverser handle. Jadi reverser handle ini yang digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif, yaitu maju atau mundur. Jadi reverser handle ini memiliki posisi atau kuadran yaitu maju atau F, lalu netral atau N, dan juga posisi mundur atau R. Lalu terdapat dynamic brake handle. Jadi untuk dynamic brake ini atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik. Dan dynamic brake ini memiliki posisi off dan set up, di mana rentang pengendalian dynamic brake ini mulai dari kedudukan B1 sampai B8 dengan gerakan bebas tanpa notching atau pembatas tahapan. Dan untuk selanjutnya ini merupakan komponen yang paling penting pada lokomotif, yaitu throttle yang digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel pada saat lokomotif bertenaga. Jadi throttle handle dapat digunakan pada saat mesin diesel beban kosong sama dengan gagang BH idle dan RH netral, atau lokomotif bertenaga yaitu gagang BH idle dan RH
maju atau mundur. Throttle handle dan atau gagang tenaga memiliki posisi kedudukan sebagaimana pada tabel berikut ini. Jadi dimulai dari notch 0, N, 1 sampai dengan 8. Dan di tabel ini juga terdapat putaran mesin dieselnya, berapa RPM, dan juga keterangannya pada saat notch tersebut diposisikan. Lalu untuk yang selanjutnya, terdapat deadman pedal. Deadman ini merupakan salah satu perangkat yang termasuk dalam automatic rem protection yang digunakan sebagai penjaga kondisi masinis agar masinis selalu dapat mengendalikan lokomotif selalu dalam keadaan siaga dan tidak mengantuk. Jadi pengaman deadman terdapat dua jenis, yaitu deadman pedal yang selalu diinjak terus-menerus dan juga deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Jadi kalau untuk yang harus selalu diinjak dan dilepas ini, untuk diinjak ini maksimal rentang waktunya 50 detik dan pada saat dilepas maksimal 5 detik. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Yang pertama yaitu merupakan pemeriksaan sebelum mesin diesel dihidupkan, yaitu pemeriksaan sebelum naik lokomotif, yaitu masinis perlu memeriksa adanya kebocoran, keausan, baut-baut yang kendor atau lepas, lalu periksa kebocoran, periksa bahan bakar pada gelas duga, lalu periksa posisi keran-keran udara, periksa kondisi selang air brake, dan periksa kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item harus siap dipakai dan dalam kondisi baik. Lalu pemeriksaan sudah naik lokomotif yaitu jauhkan benda-benda asing, tools dan sebagainya dari bagian berputar dan peralatan listrik, periksa minyak pelumas, dan periksa air pendingin. Lalu selanjutnya periksa pengaman overspeed mesin diesel dan itu harus dalam posisi reset, dan juga periksa keran governor kompresor harus dalam posisi terbuka. Lalu ini merupakan persyaratan untuk menghidupkan lokomotif untuk seri CC201 seri pertama sampai dengan seri ke-38. Jadi di sini terdapat nama peralatan dan posisi keterangannya. Lalu di bawahnya juga terdapat langkah selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi. Untuk yang selanjutnya, yaitu lokomotif seri CC201 seri ke-39 sampai 72. Untuk pemeriksaan sudah mesin diesel hidup, yaitu yang pertama kita mencoba perabaan automatik dan lokomotif sendiri, lalu periksa meter tekanan minyak pelumas mesin diesel dalam notch 8 min 4,6 kg cm kubik, lalu periksa meter tekanan minyak bakar 2,8 kg per cm kubik, periksa meter tekanan angin penyeimbang 5 kg per cm kubik, periksa meter tekanan angin saluran pipa 5 kg per cm kubik, lalu kita periksa deadman pedal, lalu coba bel, penghapus kaca, klakson, lampu sorot, dan lampu semboyan harus dapat berfungsi dengan baik. Lalu periksa bekerjanya governor kompresor dalam cut in 8,8 kg per cm kubik dan cut out 9,8 kg per cm kubik. Lalu apabila akan mematikan mesin diesel, yaitu setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, kita perlu meletakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai dengan posisi idle. Lalu tunggu kompresor dan bekerja cut out. Dan yang terakhir putar atau tekan tombol matikan mesin. Lalu untuk meninggalkan lokomotif setelah mesin diesel mati, kita perlu melakukan pengerjaan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama kerjakan rem tangan, letakkan gagang tenaga pada posisi netral, gagang kembali arah pada posisi netral, kita posisikan semua pemutus arus pada posisi off, posisikan semua saklar pada off juga, begitu juga dengan baterai switch, dan tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Untuk bab yang
ketiga ini, yaitu prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Untuk menggerakkan lokomotif, yaitu dapat persyaratan yang harus diperhatikan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan kita perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mula gerak lokomotif antara lain yaitu dari jenis lokomotifnya sendiri, lalu terdapat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek yang berupa lengkungan, tanjakan, licin, dan keterampilan masinis. Lalu ini merupakan prosedural bagaimana pada saat akan menggerakkan lokomotif. Jadi masinis boleh menggerakkan lokomotifnya setelah mengecek semua peralatan kemudi, kontrol dan indikator telah menunjukkan baik sesuai dengan standar yang ditentukan dengan cara dan penggerakannya itu secara perlahan dengan cara menggerakkan throttle handle naik setingkat demi setingkat ke notch yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi hentakan yang terasa pada daya tarik dari lokomotif. Dan setelah diaktifkan throttle handle itu baru kita melepas rem secara perlahan-lahan. Lalu untuk mempertahankan kecepatan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga dengan pengereman dan harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Di samping itu juga harus perhatikan speedometer dan load meter, di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Lalu untuk mengurangi kecepatan yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama mengurangi tenaga lokomotif atau menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Dan yang kedua mengurangi tenaga lokomotif ke posisi yang lebih rendah sertai dengan pengereman. Jadi pengaturan ini tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan, serta tujuan dari masinis tersebut melakukan pengurangan kecepatan. Lalu ini untuk pengaturan rem dinamik. Jadi di tabel ini merupakan persyaratan-persyaratan sebelum masinis mengaktifkan handle dynamic brake. Lalu yang untuk selanjutnya ini merupakan pengaturan pengereman dan penjelasan-penjelasan dari yang merupakan penjelasan-penjelasan dari tabel yang sebelumnya saya tampilkan. Lalu untuk yang selanjutnya merupakan prosedural apabila akan melepas dynamic brake dan akan menggunakan lagi gerakan tenaga dan apabila dynamic brake dikerjakan pada lokomotif. Lalu untuk yang kedua ini merupakan pengaturan bagi rem udara tekan. Jadi ini untuk pengaturan bagi pengereman automatic brake. Jadi automatic brake ini kita gunakan apabila kereta api akan melakukan berhenti di sebuah stasiun. Lalu untuk pengereman independen ini biasanya kita digunakan apabila masinis ingin mengendaki pengereman lokomotif saja tanpa ikut pengereman dari rangkaian kereta api yang dibawanya atau pada saat posisi parkir atau stabling di emplasemen stasiun atau pada saat stabling di depo. Lalu untuk pembalik arah ini atau reverser kita persyaratan yang harus dilakukan yaitu kita pastikan terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem serta throttle pada posisi idle. Jadi karena bila throttle tidak pada posisi idle maka reverser ini tidak dapat digerakkan atau pembalik arah ini dapat digerakkan disebabkan adanya interlocking antara throttle dan juga reverser. Baik, sekian presentasi yang telah saya jabarkan pada sore hari ini. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang mungkin kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.